Guys, urusan Pertamina ini ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Dari luar kelihatannya kayak perusahaan biasa, tapi di dalamnya ada banyak banget jenjang kekuasaan yang ikut campur. Nah, Ahok, mantan komisaris utama Pertamina, baru-baru ini buka suara soal gimana proses pergantian pejabat di Pertamina itu nggak cuma keputusan 1-2 orang. Bahkan katanya ada tangan-tangan kuat yang ikut bermain. Jadi sebenarnya siapa yang punya kendali di balik layar? Yuk, langsung aja kita dengerin pernyataan Ahok berikut ini. Saya kira itu sangat bagus ya. Kalau minta keterangan kan itu hak aparat, hak kejaksa. Tapi yang perlu diketahui Pertamina ini ada jenjangnya nih. Ini anak perusahaan Pertamina Patraniaga itu punya dewan komisaris juga. Ada komutnya juga. Dan di atas itu yang bisa memutuskan penggantian itu juga ada dirut. Dirut dari direksi dari Pertamina Persero. Dan putusan mengganti dirut direksi holding atau subholding itu juga ada di tangan Menteri BUMN. Jadi kalau mau tanya saya keterangan apa yang saya ketahui, ya saya dengan senang hati akan memberikan keterangan. Kalau dengan media kan saya nggak bisa buka rahasia perusahaan. Nah, ini menarik banget guys. Ahok menjelaskan kalau di Pertamina itu ada banyak jenjang kekuasaan. Jadi kalau ada pergantian pejabat, itu nggak cuma keputusan satu orang, tapi melibatkan berbagai level, bahkan sampai ke Menteri BUMN. Ini berarti kalau ada masalah atau kasus besar, tanggung jawabnya juga nggak bisa cuma ditimpakan ke satu orang aja. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau sistemnya berlapis-lapis kayak gini, terus siapa yang sebenarnya paling berkuasa? Dan kalau ada sesuatu yang janggal, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah semua ini benar-benar diawasi dengan baik, atau justru ada celah buat permainan di balik layar? Nah, kita bakal bahas lebih dalam lagi setelah ini. Nah, kami ini hampir tiap hari rapat untuk ngawasin, melakukan pengawasan sampai ke bawah nih, yang jenjang bawah nih. Itu kalau mau dibuat laporan notulen, kalau boleh dikeluarin gitu ya. Saya kira kalau aparat, saya kenapa senang kalau jaksa yang sampai manggil saya ya, saya bisa memberikan semua notulen dan rekaman selama saya jadi komut. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya minta diubah, yang tidak dilakukan oleh direksi termasuk anak perusahaan, boleh. Kalau di media saya nggak boleh. Tadi saya bilang buka rahasia perusahaan kan. Justru saya seneng banget kalau Jaksa Agung. Tapi sebetulnya kalau manggil saya langsung, orang juga akan ketawain jaksa juga. Kok komut yang dibawa di rut Pertamina belum dipanggil gitu loh. Wah, ini makin seru guys. Jadi Ahok bilang kalau dia sebenarnya nggak masalah dipanggil jaksa, bahkan dia seneng kalau bisa kasih data lengkap soal apa aja yang pernah dia bahas dan usulkan selama jadi komisaris utama Pertamina. Tapi yang menarik, dia juga nyeletuk soal urutan pemanggilan. Kenapa malah komisaris yang dipanggil duluan, padahal masih ada direksi di bawahnya yang lebih dulu harus dimintai keterangan? Ini seakan-akan nunjukin kalau ada sesuatu yang mungkin masih disembunyikan atau ada orang-orang tertentu yang dilindungi. Pertanyaannya sekarang, apakah jaksa benar-benar bakal menggali ini sampai ke akar atau justru cuma berhenti di permukaan? Dan kalau semua data dan rekaman yang Ahok maksud benar-benar dibuka, bakal ada kejutan apalagi yang terungkap. Kita bahas lebih lanjut setelah ini. Kami lakukan pengawasan, termasuk soal SPBU. Misalnya, soal toilet saja saya urusin. Kenapa toilet SPBU Pertamina kok gitu jelek gitu loh? Ya. Kenapa nggak mau bagus sama orang mau mampir kayak toko departemen apa yang Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil gitu ya, retail itu ya. Orang kan mampir dok ke toilet gitu loh. Kenapa kita nggak lakukan? Terus apa yang saya bilang? Saya minta semua non-tunai pakai kartu My Pertamina. Hampir tiap minggu saya awasin. Bahkan mereka mulai bocorin. Masih ingat kan? Ada politisi yang ledekin saya kan? Ini komut apa dirut? Komut rasa dirut katanya. Ya. Saya bilang, saya ditaruh dimanapun saya merasa saya memiliki perusahaan itu. Nah, ini dia yang menarik dari gaya kepemimpinan Ahok. Hal kecil kayak toilet SPBU aja dia perhatiin. Mungkin bagi sebagian orang ini terdengar sepele, tapi kalau dipikir-pikir wajar kan? Banyak orang mampir ke SPBU nggak cuma buat isi bensin, tapi juga buat ke toilet.
Kalau fasilitasnya jorok, ya otomatis orang malas mampir. Terus soal pembayaran non-tunai pakai My Pertamina, ini juga jadi bukti kalau dia benar-benar nge-push sistem yang lebih transparan. Tapi yang lucu, justru karena dia terlalu aktif ngawasin, malah ada yang nyinyir bilang dia ini komut rasa dirut. Nah, ini menarik. Apakah sikap seperti ini yang bikin dia jadi terlalu berisik di dalam? Dan apakah itu juga yang bikin banyak kebijakan yang nggak dijalankan? Karena kalau kita lihat dari pernyataannya, seolah-olah ada banyak hal yang dia minta tapi nggak direspons dengan baik. Kira-kira kenapa ya? Aku akan memperlihatkan 2 klip yang menurutku menjadi inti dari wawancara ini. Dalam bagian ini, Ahok membahas bagaimana kebijakan dan prinsip kepemimpinannya seringkali bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. Dia menjelaskan tantangan besar yang dihadapi saat berusaha menegakkan transparansi dan memberantas korupsi, terutama di lingkungan birokrasi yang sudah terbiasa dengan sistem lama. Selain itu, dia juga mengungkapkan bagaimana tekanan politik dan isu-isu yang dimainkan akhirnya memengaruhi perjalanan karirnya, hingga berujung pada situasi yang harus dia hadapi. Intinya, 2 klip ini menunjukkan sisi lain dari perjuangan Ahok sebagai pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga harus menghadapi berbagai konsekuensi dari keberaniannya tersebut. Kalau saya curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas 1 dirut Patra Niaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga. Karena dia tidak mau menandatangani pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak menandatangani di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, gua akan laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patra Niaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Selama saya benar. Jadi kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, dalam konteks pengawasan itu, banyak orang nanya nih, nagih tanggung jawab dan janji Pak Basuki yang ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia tuh. Ada betul, kan itu kan? Betul. Nah, karena bukan dirut, cuma komut dalam tanda petik, cuma ya dalam konteks kewenangannya, tidak bisa operate sampai in detail, eksekusi day to day gitu. Hanya bisa mengawasi. Mari kita fokus ke pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Pak Basuki sebagai seorang komut dalam mengawasi Pertamina maupun subholding? Secara pribadi sebagai komut maupun sistemnya seperti apa sih? Sistemnya saya ubah semua digital. Sebelum saya tanda tangan disposisi tidak ada yang digital. Pernah dengar gak kasus dengan Peruri yang 500-an miliar? Anda bisa cari itu. Itu kan buying time contoh dari direksi. Saya suruh panggil Peruri bikin tanda tangan. Lalu mereka laporkan Peruri minta 500 miliar. Saya kaget, mana mungkin itu mahal. Lalu dirut Peruri bilang, karena orang Pertamina minta sama kami bangun sistem baru semua. Ya lu numpang dong sama Peruri, gue bilang. Nah itu contoh ngeyel buying time. Itu yang jadi Pak Ahok udah tahu itu dan udah memanggil. Tapi saya tidak tahu mereka maaf atau enggak. Saya cuma menduga. Mereka tidak menjalankan perintah Pak Ahok sebagai komut. Saya cuma menduga. Ini barang dipakai terus. Kenapa mesti tender tiap 3 bulan? Ini barang jelas kok. Kita ada LKPP kok. Kenapa mesti gitu pusing? Lalu saya sudah sampaikan juga. Angkutan semua mesti kita.
Harga mesti fair. Yang pakai alfa, beta, hitungannya nggak masuk akal. Jadi selain cost optimization, Bapak panggil bulak-balik, Bapak maki-maki, nggak kepikiran Bapak laporin ke BPK atau ke KPK? Aduh. Kan komut sebagai LNG kan gue yang lapor. Kalau soal pengadaan gue nggak bisa lapor dong. Kenapa nggak bisa Pak yang Saya pengadaan? kasih tahu gini, kalau Anda punya pembantu di rumah, Anda jamin nggak pembantu Anda tidak mencuri? Mungkin ada yang bisa menjamin, mungkin tidak. Oh, nggak bisa. Kita punya pembantu, kontraktor saya dan nipu saya kok. Tapi apa yang dilakukan ketika terjadi penipuan? Gue pecat. Selesai tak? Masalahnya Bapak nggak bisa mencat. Masalahnya kenapa? Mereka kenapa ngeyel kayak gitu? Saya udah teriak berapa kali gue pecat tuh, termasuk My Pertamina. Termasuk Rifa Siahaan, pernah Bapak maki-maki? Aduh, lu baik cari rekaman, gue maki-maki hampir tiap minggu. Bisa disebutkan nggak Pak? Salah satu ya, case yang dimaki-maki nih, Rifa Ya, saya kasih contoh ya. Saya minta tunai dihilangkan dari seluruh SPBU. Minta ke Rifa nih? Ya, bikin. Termasuk soal untuk GOTS ngukur semua digital. Tapi yang mereka bikin tuh nggak, GOTS sama Telkom ngukur tangkinya. Gue nggak mau, gue bilang, lu jangan perkeliruan di kampung kan, namanya perkeliruan ini. Buat apa gue mengetahui isi tangki? Itu mah pembeli solar minyak habis, dia akan telepon kita dong. Ngapain lu habisin triliunan kerja sama Telkom untuk ngukur tangki di dalam berapa? Gue pengen kayak itu tuh, saingan lu tuh, AKR. Gue udah datangin tempat dia, AKR. Habisin cuma 300-an juta. Ukur nozzle-nya dong. Gue pengen nozzle itu digital, bos. Sehingga di dalam kontrol Nggak lagi manual ya. Di dalam kontrol room saya tahu nih orang ngisi minyak berapa. Lalu kita akan beli akuisisi Chevron. Saya bawa anak-anak Chevron itu membangun IEDCC waktu itu, integrated data system ya. Sekarang dia bikin jadi semacam hub, data hub. Itu saya yang bikin. Sehingga saya bisa kontrol minyak yang keluar dari perut bumi. Berapa barrel per hari. Harus input data. Sampai angkutan kapal berapa lambat. Begitu dia lambat, gua tahu dia kencing. Telepon si kaptennya. Kalau kapal melambat, dia 5 knot atau 1,5 knot, ini pasti pindah barang. Jadi kalau dengar cerita Pak Ahok nggak kaget kalau Rifa kena kasus kayak gini? Ya. Karena kalau cerita Pak Basuki tadi udah sering dimaki-maki nih. Ya tapi saya nggak pernah berpikir kena kasus itu soal maaf nggak maaf karena bukan ranah saya. Oke. Tapi kalau kita marah mereka tidak kerjakan, itu saya udah marah berkali-kali. Termasuk soal digital lambat. Pengadaan apa yang lebih gila lagi? Ada barang pengadaan di kilang berbeda, dengan nama berbeda, dengan PT berbeda. Itu bisa masuk. Itu saya temukan. Dapat laporan, lalu saya bikin. Kenapa bikin digitalisasi pengadaan? Misalnya PT Basuki Purnama untuk supply masuk ke Pertamina. 1 nomor. Ada ketemu PT Basuki titik Purnama, 2 PT. Wah, dari narasi Ahok ini kelihatan banget kalau dia udah capek sama sistem yang banyak main mata di dalam Pertamina. Dia geram banget karena masih banyak permainan di pengadaan, tender-tender aneh, dan digitalisasi yang lambat banget. Ahok ini tipikal orang yang kalau lihat ada yang nggak beres, langsung sikat. Dia maunya sistem lebih transparan dan nggak ada celah buat orang main curang. Makanya dia dorong digitalisasi biar semua terpantau dan nggak ada yang bisa ngilangin barang atau bikin tender abal-abal. Tapi yang bikin gregetan, meskipun dia udah marah-marah ngasih perintah dan nge-push perubahan, tetap aja banyak yang ngeyel, buying time, atau malah sengaja memperlambat sistem. Dan yang bikin makin miris, ini kayak udah jadi budaya lama yang susah banget diubah. Jadi intinya Ahok nggak takut buat ngomong blak-blakan soal apa yang dia lihat dan hadapi. Dia pengen bikin Pertamina lebih transparan dan bersih, tapi tantangannya gede banget karena masih banyak orang yang nyaman dengan sistem lama yang penuh permainan. Dan akhirnya, beberapa orang yang dulu dia tegur sekarang kena kasus. Coincidence? Kayaknya sih enggak. Jadi guys, dari semua yang Ahok omongin, intinya dia udah capek-capek berusaha buat beresin Pertamina biar lebih transparan dan enggak jadi lahan basah buat oknum-oknum nakal. Dia udah coba ubah sistem, dorong digitalisasi, sampai marahin orang-orang yang masih main curang. Tapi ya gitu, banyak yang ngeyel dan susah diajak berubah.
Nah, sekarang beberapa yang dulu dia tegur malah kena kasus. Jadi, apa yang dia curigain dulu ternyata bukan sekadar teori konspirasi, tapi emang ada permainan di dalamnya. Pertanyaannya, sampai kapan sih hal-hal kayak gini bakal terus kejadian? Bisa nggak sih kita punya BUMN yang bener-bener bersih dan transparan? Gimana menurut kalian guys? Setuju nggak sama cara Ahok ngegas ngurusin ini? Atau ada pandangan lain? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.